saksi Rifki Zulkarnain, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bisa saja seseorang yang telah dididik dengan baik, berdedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan sangat baik, berprestasi dan mendapatkan banyak penghargaan, serta memiliki integritas untuk mematuhi peraturan seperti terdakwa ini, pada suatu keadaan tertentu dapat mengambil tindakan non-etikal, yakni mematuhi perintah Ferdi Saksi Sambo, yang secara psikiatri keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai daya paksa dengan mempertimbangkan hierarchy of needs dalam diri seseorang untuk menentukan atau mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Percaya diri. Untuk mengambil keputusan, seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil keputusan apabila sudah merasa terpenuhi kebutuhan fisiknya, di mana unsur tersebut terbukti tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, karena terdakwa Arif Rahman mulai meragukan perintah dari Ferdi Sambo tersebut sudah sesuai aturan. B. Psychological needs atau safety. Apakah seseorang merasa aman, safe secara psikologis, di mana unsur tersebut tidak terpenuhi karena terdakwa Arif Rahman merasa secara psikologi tidak lagi memiliki ketenangan untuk berpikir karena menerima ancaman dari saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan perintahnya. C. Perasaan didukung. Seseorang merasa akan didukung yang akan membuat percaya diri untuk mengambil keputusan tertentu, di mana unsur tersebut tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, karena terdakwa Arifin yang telah melaporkan isi temuan isi rekaman DVR CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan, namun tidak mendapat dukungan dari saksi Hendra Kurniawan, sehingga menyebabkan dirinya terpaksa melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka ahli psikolog forensik Dr. Natalia Widya Siraharjanti yang telah diperiksa dalam persidangan berkesimpulan bahwa secara keilmuan psikologi terdakwa Arif Rahman Arifin berada dalam kondisi necessity defense ketika melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Sedangkan dalam istilah keilmuan hukum, kondisi Arif Rahman tersebut disebut dengan keadaan overma relatif atau psikis. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti keterangan ahli pidana Nur Basuki, maka terbukti secara dan meyakinkan bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh Arif Rahman tersebut yang diterima oleh terdakwa Arif Rahman, tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terdakwa Arif Rahman terhadap atasannya, serta telah terbukti bahwa secara psikis dirinya tidak memiliki jalan keluar lain atau no way out, ataupun dapat meminta pertolongan ke orang lain, sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak, sebagaimana disebutkan di atas, berkonsekuensi logis dan yuridis bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara akuo karena terpenuhnya unsur daya paksa. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan di atas dikorelasikan dengan pendapat ahli sehubungan dengan daya paksa overma, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Arif Rahman yang didasarkan pada instruksi membuat yang bersangkutan berada dalam kondisi secara psikis terancam dan sudah sepantasnya agar terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dilepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan, yang mulia. Perhatikan jamnya ya. Terdakwa Arif Rahman Arifin dalam menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo, bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan berdasarkan fakta persidangan telah terang dan jelas bahwa saudara Arif Rahman Arifin dalam melaksanakan setiap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam surat dakwaan, akuo hanya menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP yang dapat kami uraikan sebagai berikut yang telah dibacakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo, bahwa segenap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perbuatan yang sah karena telah menerima surat perintah sebagaimana dimaksud dalam bukti 1 yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan serta rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin atas perintah langsung dari saksi Ferdi Sambo, yang mana perintah tersebut masih sesuai dengan tupoksi selaku Wakadnb Divpropam Polri sebagaimana telah kami jabarkan dalam bagian E2 Romawi 1 huruf 9 pledoi akuo. Surat perintah diberikan oleh atasan yang sah dan masih aktif menjabat sebagai Kadif Propam pada saat itu. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki, maka telah terbukti bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Bauki Uni yang telah beritikat baik untuk melakukan backup data isi rekaman di DVR CCTV ke hard disk milik saksi Baikuni secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan pidana dikarenakan melaksanakan perintah yang tidak sah dari saksi Ferdi Sambo dengan itikat baik, di mana ahli menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh si pembuat delik telah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam pasal 51 ayat kedua KUHP, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo, berdasarkan seluruh fakta persidangan di atas dikorelasikan dengan pendapat ahli sehubungan dengan perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan saudara Arif Rahman Arifin hanya menjalankan perintah jabatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku Wakaden B Div Propam Polri dengan surat perintah yang sah berdasarkan bukti 1 berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan serta dijalankan dengan itikat baik dari terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melakukan backup atas isi rekaman DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 sehingga sudah sepatas dan sewajarnya agar terdakwa Arif Rahman Arifin dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Permohonan dan penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Bahwa baik penuntut umum dan penasihat hukum selama proses persidangan telah menyampaikan pandangan dan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Maka kini tibalah waktu majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi perkara ini. Majelis hakim yang kami hormati, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberikan pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah maha pendengar, maha melihat. Berdasarkan iman dan percayaan kami percaya bahwa majelis hakim perkara Akuo dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim yang kami muliakan, perlu kami sampaikan proses pidana yang saat ini dijalani oleh terdakwa Arif Rahman Arifin sangat berat untuk dilalui oleh pihak keluarga. Terdakwa Arif Rahman merupakan tulang punggung keluarga, sehingga putusan perkara Akuo akan memberikan dampak yang signifikan bagi anak dan istri terdakwa Arif Rahman. Bahwa istri terdakwa Arif Rahman merupakan seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya tekun mengasuh anak-anak seorang diri selama 6 bulan terakhir. Sejak terdakwa Arif Rahman ditahan, istri dari terdakwa Arif Rahman bergantung pada orang tua dan mertua yang sudah pensiun. Kebutuhan rumah tangga terdakwa Arif Rahman hingga kini masih sangat tinggi dengan adanya 3 anak yang masih memerlukan biaya pendidikan dan salah satu anak dari terdakwa Arif Rahman dalam proses pengobatan untuk penyakit darah hemofilia tipe A yang dideritanya dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebagaimana terbukti berdasarkan bukti 13 terlampir. Bahwa hukuman pidana tidak saja memberatkan dan berdampak terhadap keluarga, berdampak terhadap terdakwa Arif Rahman, namun dapat berdampak pula pada pertimbangan dan putusan banding etik terdakwa Arif Rahman Arifin. Di umur yang akan menginjak usia 43 tahun, bukan hal mudah untuk memulai karir baru, sedangkan seumur hidupnya terdakwa Arif Rahman Arifin hanya mengetahui cara untuk selalu berusaha menjadi anggota polisi yang baik. Sebelum mengakhiri pledoi Akuo, kami sangat berharap agar persidangan atas perkara Akuo tidak dianggap oleh pihak tertentu, tidak dijadikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk konkret, bentuk nyata pertanggungjawaban terdakwa Arif Rahman. Karena jika menyerahkan, jika membocorkan dengan sukarela, maka dia harus bertanggung jawab. Kami tim penasehat hukum dalam persidangan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim karena telah memberikan kesempatan bukan hanya untuk membela terdakwa Arif Rahman dan mengungkapkan seluruh fakta yang terjadi dalam perkara Akuo. Kami juga mendapatkan kesempatan yang berharga untuk mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya Undang-Undang ITE diterapkan sesuai fungsi dan tujuan pembentukan Undang-Undang ITE. Karena sebagaimana telah diungkapkan oleh Prof. Henry Subiakto dalam persidangan, Lembaga HAM PBB atau SPMH Special Procedures Mandate Holders di tahun 2021 menyatakan Indonesia telah melakukan penyalahgunaan proses hukum atau judicial harassment karena menetapkan Undang-Undang ITE tidak sesuai, menerapkan asas hukum yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kami percaya majelis hakim perkara Akuo dapat memberikan putusan yang mempertimbangkan seluruh fakta yang telah disampaikan dalam persidangan, analisa yuridis dan asas hukum yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukan Undang-Undang ITE. Sebagai akhir dari pledoi Akuo, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada majelis hakim perkara Akuo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Pertama, menyatakan
Saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer, dan dakwaan kedua subsidiar. 2. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan akuo seharusnya menerapkan asas unavia principle. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Ketiga, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah, mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum saat berita acara pemeriksaan dalam perkara akuo dilakukan. Keempat, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overmah dalam diri terdakwa. Kelima, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik, sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. 6. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, memutus sebagai berikut. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang dan membuktikan persidangan almarhum Brigadir Joshua. Demikian pledoi akuo kami sampaikan, mendahului perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 3 Februari 2023. Hormat kami, tim penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Terima kasih. Iya. Punya Arif kan? Oh iya. Pembelaan pribadinya ya. Ini sudah masuk pembelaan pribadi di sini. Kepada penuntut umum ada. Ini semua pribadi sama penasihat hukum. Baik, sekalipun sudah ada flash disk, kami minta supaya di-emailkan juga karena kita sudah beberapa kali mendapati flash disk ini ketika kita cek kosong. Ya. Jadi tolong di-email juga ya. Nah, email ke ruang 3 yang kemarin itu. Di email ruang 3. Yang kemarin kan sudah ya kan? Sudah pernah. Nambahin izin. Doc atau RTF ya. Jangan PDF. No PDF. Doc atau RTF. Ya, baik. Menjadi giliran dari penuntut umum untuk menanggapi pembelaan bentuknya replik di hari Senin. Siap majelis. Ya, Senin tanggal 6 Februari 2023. Kami minta jamnya itu diperhatikan betul. Ini kita tadi sudah molor ya. Kami minta nanti di hari Senin itu jam 9 tepat. Siap. Ya silakan datang sebelum jam 9, jangan seperti tadi. Kalaupun tadi diinformasikan kepada kami macet, ya berangkatnya lebih awal tentunya seperti itu. Siap. Gitu ya. Kenapa kami minta jam 9 itu? Ya karena anggota kami juga akan bersidang
di Jakarta Pusat. Jadi jangan sampai nanti waktunya itu menjadi terhalang untuk itu. Gitu ya? Baik, sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Cukup? Majelis Hakim agak mengkritik karena supaya dibuka penasihat hukum yang ada di sini, supaya penafsiran netizen nggak lain-lain karena merupakan ini, mohon dibuka isinya. Apakah alat bukti atau enggak? Mohon izin Majelis Hakim. Apa itu? Ini ada Itu flash disk itu? supaya dibuka, maksudnya beda penafsiran nanti netizen gitu. Enggak flash disk itu. Nanti Baik. sudah dilihat di sini. Baik. Enggak, dibuka aja itu. Iya. Ya. Baik Majelis. Iya. Iya. Gitu ya. Baik Majelis. Jadi hari Senin kami akan membacakan replik kami. Ya, baik. Cukup ya. Kita buka Pak. Sama ya. Semua tidak ada apa-apa, kosong. Tidak ada apa-apanya. Kosong, ini flash disk 2. Saya jadi harus ikut-ikutan juga ini. Sama ya, flash disk ya. Itu dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup, penasihat hukum cukup ya. Baik, sidang akan kita buka kembali di tanggal 6 Februari 2023 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang dinyatakan ditutup. Pemirsa, baru saja selesai sidang dari Arif Rahman Arifin, terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ada poin-poin yang diberikan ataupun dibacakan oleh tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin dalam pledoi pada hari ini, di mana dakwaan menurut kuasa hukum terhadap Arif Rahman Arifin ini tidak berdasar dan juga bertentangan dengan fakta persidangan. Intinya, kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin ini menolak dakwaan jaksa penuntut umum karena tidak terbukti secara sah dan juga tidak bersalah lantaran backup data CCTV Arif dan Baikuni atas inisiatif sendiri hingga salinan CCTV tetap utuh. Kemudian pledoi dari Arif Rahman Arifin juga mengharapkan majelis hakim untuk melepaskan Arif Rahman Arifin ini dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan adalah perintah jabatan serta memulihkan nama serta harkat dan juga martabat dari Arif Rahman Arifin. Kita sama-sama saksikan pemirsa, Arif Rahman Arifin akan kembali menjalani pidana dan nanti sidang juga akan kembali dimulai usai skors yang akan dilakukan pada siang hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.